Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Yulisma Saputri dengan NIM 2032000234 dengan Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, adapun video yang saya buat ini guna memenuhi tugas UTS Manajemen Komplik dengan dosen pengapu Bapak Dr. Haji Samsul Huda, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya konflik. Adapun pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik serta mengurangi resiko dan tidak mengganggu kinerja organisasi. Adapun pengertian dari konflik itu sendiri, konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial, budaya, nilai status, dan kekuasaan di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam. Nah, adapun di sini pengertian tentang konflik pribadi. Konflik pribadi adalah konflik yang muncul karena adanya perbedaan pendapat atau kepentingan antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok. Nah, konflik ini bisa terjadi dalam berbagai situasi, misalnya di dalam hubungan keluarga, persahabatan, atau pasangan. Nah, adapun dampak konflik sosial yang ditemukan di dalam penelitian yaitu ada 5. 1. Bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. 2. Hancurnya kesatuan kelompok. Dan 3. Perubahan dalam diri individu. 4. Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial. Dan yang kelima, hilangnya harta benda dan korban manusia. Apa dampak positif dan negatif dari konflik? Nah, salah satu dampak positif dari konflik adalah menguatkan rasa solidaritas antara sesama anggota kelompok beberapa, dan adapun sisi negatif yang terjadi di konflik dalam masyarakat antara lain retaknya kesatuan kelompok karena adanya konflik antar sesama anggota dan adanya perubahan kepribadian pada diri individu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam terjadinya konflik. Yang pertama, konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Dan yang kedua, konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras. Nah, adapun bentuk-bentuk konflik sosial dalam masyarakat antara lain konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara perorangan. Dan yang kedua, konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat kepentingan yang berbeda antara seseorang atau kelompok. Nah, upaya apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik sosial di masyarakat? Yaitu yang pertama dengan mediasi. Mediasi adalah penyelesaian suatu konflik dengan mengundang pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penasehat dan keputusannya tidak mengikat pada pihak yang bertikai. Yang kedua, konversi, dan yang ketiga, konsiliasi dan adjudikasi. Nah, adapun beberapa contoh konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kerusuhan 1998, dan yang kedua, konflik di Aceh. Dan yang keempat, konflik Sanpik. Nah, itulah konflik yang terjadi di Indonesia. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar tidak terjadi konflik di sekitar kita? Yang pertama, fokus menyelesaikan masalah, dan yang kedua, mengendalikan emosi, dan yang ketiga, melakukan diskusi.
Dan yang keempat, hindari membahas masalah lain dan memberi kesempatan pada pihak lain untuk berpendapat. Dan yang keenam, mendengarkan dengan baik. Dan yang terakhir, meminta jeda jika emosi, mencoba saling memaafkan. Dan yang terakhir, mencoba saling memaafkan. Baiklah, saya rasa itu saja penjelasan video saya mengenai manajemen penyebab terjadinya konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.